Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang Allah muliakan kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Hajjah Nuriyah, mata'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita mengucapkan alhamdulillah, sebuah pujian yang simpel, tapi cara memuji seperti itu adalah cara memuji yang datang dari Allah. Sebagaimana Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama mentadarus surah Ibrahim secara umum. Kemudian kita lebih fokus kepada ayat nomor 21. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa firman Allah Subhanahu wa taala dari surah ke surah maupun ayat ke ayat adalah merupakan satu rangkaian kesatuan yang begitu sangat indah. Sebagaimana Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah di dalam bukunya Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Quran berbicara tentang masa lalu, Al-Quran berbicara tentang sekarang, dan Al-Quran juga berbicara tentang masa depan. Baik masa depan yang masih berhubungan dengan kehidupan dunia maupun masa depan ketika dunia sudah berakhir. Ketika Allah membicarakan tentang masa lalu, maka Allah berharap kepada orang yang hidup di masa sekarang menjadikannya sebagai pelajaran, agar apa yang Allah ceritakan di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat, di mana Allah menceritakan selalu menggambarkan dua pilihan. Kalau istilah kita, ada orang baik, ada orang sebaliknya. Ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Ada orang yang bersyukur, ada orang yang sebaliknya. Allah ceritakan bagaimana nasib mereka di masa depan, agar kita belajar dari masa lalu untuk tidak keliru memilih masa depan. Al-Quran berbicara kalau tidak kepada manusia, tentang manusia, atau berbicara untuk manusia. Jadi objek utama yang menjadi target firman Allah adalah manusia. Dia berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, ditujukan kepada manusia. Dia juga berbicara tentang penciptaan alam semesta, tidak sekedar berbicara tanpa ditujukan kepada objek tertentu, yaitu manusia. Karena itu Al-Quran kalau tidak berbicara kepada manusia, dia berbicara tentang manusia atau dia berbicara untuk manusia secara garis besar. Jadi Al-Quran memang diperuntukkan untuk manusia. Berarti orang yang menolak Al-Quran, orang yang menolak kodratnya sebagai manusia,
Makanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradna al-amanat 'alas samawati wal ardi wa 'alal jibal. Al-ayah. Ditujukan kepada langit, ditujukan kepada bumi, ditujukan kepada gunung amanah tersebut. Fa asfaqna an yahmilnaha. Mereka tak sanggup, dan wahamal hal insan, yang sanggup adalah manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai perbandingan sebelum kita masuk ke ayat 21, perbandingan surah Ibrahim dengan surah Yasin. Coba kalau pian punya Android, kebetulan bawa, manfaatkan untuk kita ngaji. Jadi bukan untuk TikTok aja, untuk ngaji ya. Mari kita buka surah Yasin dulu sebagai perbandingannya. Surah Yasin itu surah nomor 36. Kita mencoba untuk menemukan benang merah atau keterhubungan agar kita memahami firman Allah itu secara luas dan dalam, tidak secara parsial. Coba perhatikan surah Yasin. Kita lihat di awal surah dulu. Allah berfirman Yasin. Kemudian wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang bijak. Bicara tentang Al-Qur'an, kemudian innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau sungguh termasuk di antara orang-orang yang Allah utus. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan maha penyayang. Apa yang diturunkan? Dua hal. Pertama Al-Quran, yang kedua Rasul. Dua hal. Kemudian langsung kita lompat ke ayat 70. Coba langsung lompat ke ayat 70. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikr wa Qur'anun mubin. Kami tidak mengajarkan kepada Muhammad itu syair, dan syair itu enggak level syair itu. In huwa, yang diajarkan adalah dzikr wa Qur'anun mubin. Ini berhubungan dengan ayat kedua dan ketiga, bahkan berhubungan dengan ayat pertama. Karena ketika Allah membicarakan tentang Al-Quran, membicarakan tentang status Nabi Muhammad, banyak yang membantah. Oh Muhammad cuman bersyair, oh Muhammad cuman ngaco, oh Muhammad orang ini. Apa bedanya yang diucapkan Muhammad dengan syair? Maka Allah membantah. Jadi ayat 70 ini adalah sebenarnya hubungannya sangat erat sekali dengan ayat pertama, kedua, dan ketiga. Kalau orang menuduh apa yang disampaikan oleh Rasul, Al-Quran itu nggak ada beda dengan syair, Allah bantah, nggak level syair itu. Bukan berarti syair itu tidak boleh, nggak level. Cuman kadang-kadang kalau kita cuma ngutip ayat 70 saja, kita akan terbawa narasi yang kita bangun, lalu kemudian kita menghantam syair secara membabi buta. Padahal ayat ini adalah penekanan Nabi Muhammad itu Rasul, yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang lebih tinggi levelnya dari sebatas syair. Apa? Al-Quran Al-Hakim. Anda jangan ragu dan jangan samakan. Tapi ketika jangan samakan Al-Quran dengan syair, atau apalagi jangan samakan Al-Quran dengan Pancasila umpama. Lalu kemudian kita berkesimpulan sama dengan syair itu mutlak negatif. Enggak. Sebagaimana halnya kita dengan Pancasila, kita enggak alergi dengan Pancasila. Tapi kalau kemudian disandingkan, lo milih Al-Quran atau Pancasila sebagai pedoman, itu jangan, enggak ada level. Jangan dibentur-benturkan sesuatu yang tidak terbentur, karena memang levelnya beda. Begitu juga syair. Nah, sama di sini juga kita kembali ke surah Ibrahim.
Dinamakan surah Ibrahim itu bersifat tauqifi. Tauqifi itu memang istilah kita sudah amrun ta'abbudi, bukan inisiatif manusia, bukan ijtihadnya para sahabat, tapi memang tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan surah itu dinamakan dengan nama tertentu karena ada hal yang ingin diangkat lebih dalam. Kalau di dalam surah Ibrahim di awal bercerita tentang Nabi Musa dan kaumnya. Bagian kedua cerita tentang Nabi Ibrahim. Lalu yang diambil adalah Ibrahimnya itu, lalu dinamakan Ibrahim. Itu sebenarnya sebuah isyarat. Ada apa? Dan itu perlu kita kaji. Sebagaimana surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Coba kalau kita perhatikan surah An-Nisa. Namanya surah An-Nisa. An-Nisa kata jamak dari imro'ah. Unik ya. Mufradnya imro'atun, musannanya imro'atan, ternyata jamaknya An-Nisa. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan simai. Ada qiyasi, ada simai. Kalau qiyasi itu kita bermain kaidah. Tapi kalau simai, kaidah enggak berlaku, tapi kita lebih cenderung mengikuti orang Arab gimana dia menggunakan kata tersebut. Jadi di luar kaidah ada qiyasi, ada simai. Nah, sangat menarik ini sebagai perbandingan juga. Coba kita perhatikan surah An-Nisa itu ayat pertamanya menekankan tentang silaturahim. Surah An-Nisa menekankan ayat pertamanya tentang silaturahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kenapa? Namanya surah An-Nisa. Kemudian ayat pertama menekankan tentang silaturahim, menjaga keutuhan kekeluargaan. Karena persoalan yang dibahas dalam surah An-Nisa adalah persoalan yang sering memecah belah keluarga. Pertama masalah poligami. Orang berbini dua itu kira-kira umumnya akur apa tumbur? Ayat awalnya kan tentang poligami kan? Urusan siapa itu? Urusan perempuan. Setelah persoalan poligami, anak yatim dan janda. Anak yatim dan janda juga urusan perempuan. Setelah itu di halaman berikutnya tentang warisan. Kira-kira urusan warisan itu lebih sering orang ribut apa adem? Gara-gara warisan ding sanak dikelahi. Maka ayat pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Urusan perempuan itu rumit. Mohon maaf ibu-ibu, karena istri ulun juga hadir di belakang. Rumit urusan perempuan. Makhluk yang super, bukan aneh sih. Rasul mengatakan naqisatu aqlin wa dinin. Perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya. Tapi bukan berarti itu konotasi negatif. Itu positif. Perempuan kurang akal itu bukan berarti dia gak pintar. Tapi karena saat menghadapi persoalan hidup yang lebih menonjol itu perasaan. Beda dengan laki-laki. Makanya laki-laki lah yang jadi imam. Karena hidup berumah tangga, coba perhatikan ayat 34 surah An-Nisa sampai 36 itu nanti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lah yang jadi pemimpin. Kenapa? Karena jangan bayangkan hidup rumah tangga itu semuanya indah. Banyak persoalan-persoalan yang menuntut kita harus tenang menghadapi dan tidak boleh baperan. Kalau perempuan kan baperan biasanya. Mohon maaf ibu-ibu, itu bukan satu kekurangan, itu kelebihan. Karena kalau perempuan pintar, nggak ada nilainya laki-laki.
Pian tuh jadi putih karena teman pian itu agak gelap sedikit, merasa putih pian, lalu merasa punya nilai. Allah ciptakan perempuan seperti itu karena Allah inginkan dialah yang melengkapi laki-laki. Tinggi badan kita 50, tapi ternyata di samping kita 40, ngerasa tinggi nggak? Ngerasa tinggi kita. Pede, maka suami itu pede ketika didampingi oleh perempuan karena dia ditunjuk sebagai imam, punya harga diri. Tapi bukan berarti perempuan nggak pintar. Perempuan banyak kok yang pintar, yang doktor, pendidikannya lebih tinggi dari laki-laki itu banyak, yang hafal Quran juga banyak. Tapi persoalannya kalau udah menghadapi masalah itu yang satu aklin, yang lebih menonjol tuh perasaan. Beda laki-laki. Tapi di sisi lain perempuan itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Meskipun dia satu aklin dalam menghadapi masalah, tapi dia punya kemampuan otak yang bisa menampung banyak hal, ngerangkap. Laki-laki nggak bisa. Kalau mikirin ini itu aja, tambah aja, naik tensi. Itu laki-laki. Kalau dia mikirin A dulu, nggak bisa ditambah-tambah, surung yang lain, bemamainya, sariknya naik darahnya. Tapi perempuan mampu mikirkan banyak hal dalam waktu bersamaan. Makanya senyumnya kalau di jalan lihat ibu-ibu rehting ke kanan belok ke kiri itu senyum-senyum aja. Itu karena otaknya berangkat. Itu satu kelebihan. Jadi kita yang mesti memaklumi kalau ada ibu-ibu di depan, ya udah kita yang mesti waspada. Kalau dia rehting ke kanan, tetap kita waspada. Jangan-jangan beloknya ke kiri. Karena mikirin dapur, mikirin anak, mikirin cucian, mikirin ini, mikirin menu dan sebagainya. Mampu dalam waktu bersamaan, nggak stres dia. Kalau laki-laki udah naik darahnya. Itulah sebagai perbandingan. Jadi setiap surah itu harus kita pelajari secara utuh. Secara utuh. Jadi ayat yang manapun yang kita ambil, ayat manapun yang kita kutip dari sebuah surah, itu tetap dia tidak keluar dari bingkai. Tidak keluar dari bingkai. Nah, mari kita kembali ke surah Ibrahim. Surah nomor 14 ya, Ibrahim. Surah nomor 14. Kita ambil dulu ayat pertama sampai 3. Kita terjemahin itu dulu, nanti closing ayat terakhir. Di tengah-tengahnya itu memantapkan tentang apa yang ingin dicamkan, ditanamkan di balik ayat di pertama atau di awal-awal surah. Allah berfirman, Alif Lam Ra. Kalau orang baca alar itu maklum baru ngaji. Kitabun anzalnahu ilaik, sebuah Alkitab. Jadi bicara tentang Alkitab ya. Bicara tentang pedoman. Bicara tentang pedoman. Anzalnahu ilaik, telah kami turunkan kitab itu kepada engkau. Orientasinya apa? Litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, agar supaya engkau dapat mengeluarkan sekalian manusia, itu kan untuk manusia ya, dari kegelapan menuju cahaya, bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka manusia. Kemana? Ila siratil azizil hamid. Al-hamid. Siapa al-azizil hamid? Allahilladzi, Allah yang miliknya lah, hanya miliknya lah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Dan ancamannya, wawail, celaka, lil kafirin, bagi orang yang membantah fakta itu, membantah Alkitab, membantah bahwa Allah lah pemilik. Apa ancamannya? Di antaranya, min itu sebenarnya litab'id, itu hanya di antara. Di antara bentuk kecelakaan ada siksa yang sangat berat.
Siapa orang kafir itu? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya, orang yang lebih memilih cinta terhadap kehidupan dunia, melupakannya terhadap akhirat, lalu menghalang-halangi dari jalan Allah dan berbuat sehingga yang mestinya lurus menjadi bengkok. Mereka lah dalam kesesatan yang nyata. Itu poinnya. Lalu diceritakan cerita Nabi Musa bagaimana umatnya, kemudian cerita Nabi Ibrahim dengan problematika menghadapi umatnya. Langsung kita lompat ke ayat yang terakhir. Closing itu ayat terakhir. Apa firman Allah? Hadza balaghun linnas waliyundharu bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkara ulul albab. Itu closing. Dan Al-Qur'an di awal tadi apa? Kitabun anzalnahu. Lalu di akhir hadza balagh. Ini Al-Qur'an ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya. Allah cerita tentang Nabi Musa dan kaumnya. Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana perilaku mereka mensikapi dakwah? Bagaimana perilaku mereka terhadap juru dakwah? Ada yang menolak, ada yang menerima. Lalu kemudian di bagian akhir menceritakan nasib orang-orang yang menolak. Cerita tentang masa lalu ditujukan kepada orang yang hidup di masa sekarang, kemudian menceritakan bocoran yang akan diterima oleh orang yang di masa sekarang ketika tidak belajar dengan masa lalu. Hadza balaghul linnas. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Esa dalam memiliki, Esa dalam menguasai, Esa dalam menentukan, Esa dalam menetapkan, Esa dalam mengatur dan segala hal. Ya, kalau kita belajar tauhid, metode Ibnu Taimiyah itu disebut dengan tauhid rububiyah. Kan ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, atau ada tauhidul asma was sifat. Di dalam Al-Qur'an itu kalau kita menemukan firman Allah mengatasnamakan kami. Kan kadang kita menemukan saya, kadang menemukan kami. Nah, maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, biasanya kalau Allah itu menyebutkan zat yang maha suci dengan kata ganti kami, itu biasanya lebih menekankan tauhidur rububiyah, tentang pengaturan, tentang penciptaan, tentang pengelolaan. Tapi kalau menggunakan kata ganti saya, khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku, menggunakan saya atau aku, maka itu cenderung menekankan tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Itu umumnya seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan kita harus punya waktu. Surah Ibrahim yang kita bahas ayat 21 pada kesempatan pertemuan kita malam hari ini tetap kita baca dari awal surah. Ulun sebelum di sini tadi sungsung datang. Sekitar jam 6 sudah ada di parkiran di bawah. Ulun gunakan kesempatan membaca surah Ibrahim dari awal. Walaupun yang dibahas adalah ayat 21. Baca. Jadi kita enggak gagal paham. Biasanya gagal paham tuh nontonnya kada habis, kalau istilah tayangan di sosmed itu kan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Baca dari awal sampai akhir, baca, pahami. Lalu kemudian ketika kita mengambil bagian dari beberapa ayat, kita tetap akan diseimbangkan oleh ayat sebelum dan sesudahnya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar poin utamanya terletak pada ayat 1 sampai 3
kemudian closingnya adalah ayat terakhir. Adapun ayat di 4, 5, 6 sampai sebelum ayat terakhir itu adalah cerita tentang masa lalu, dan masa lalu bukan fiktif tapi sesuatu yang nyata. Cerita tentang apa yang terjadi di masa lalu, Nabi Musa dengan kaumnya, Nabi Ibrahim dengan kaumnya, kemudian bagaimana sikap orang yang saat ini, terutama kita yang hidup saat ini, setelah kita meninggal dia akan tetap berlaku untuk orang yang masih hidup. Makanya Al-Quran itu dia kitab sepanjang zaman, pedoman sepanjang zaman. Jadi kalau umpama saat ini kita hidup, maka orang yang telah meninggal adalah pelajaran buat kita. Tapi ketika kita meninggal dunia, orang yang sesudah kita menjadikan apa yang pernah kita hadapi sebagai pelajaran. Jadi dia selalu berkesinambungan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ditujukan kepada orang yang saat ini masih hidup, diceritakan tentang orang yang terdahulu, kemudian dibocorkan nasib yang akan datang. Jadi Al-Quran itu berbicara sepanjang zaman, makanya dia relevan sepanjang waktu. Nah, di ayat 21 ini malah menceritakan tentang bocoran. Kalau orang tuh ujian, sebelum dia menghadapi ujian dikasih kisi-kisi. Setelah dikasih kisi-kisi, kira-kira mun sampai kada kau menjawab juga terlalu, kalau salah memilih jawaban terlalu, udah dikasih kisi-kisi. Ini diantara kisi-kisi agar sebelum kita sampai ke saat itu, saat ini tidak salah kita melangkah, karena kisi-kisi udah dikasih tahu oleh Allah. Ini cerita tentang padang mahsyar. Oh, kita kiamatnya belum udah diceritakan padang mahsyar, dan ini bukan dongeng. Ini adalah kejadian yang pasti terjadi, tapi udah dikasih tahu. Makanya tadi ujung ayatnya apa? Ujung ayatnya hadza balaghul linnas, agar menjadikannya sebagai pelajaran. Allah tuh Maha Pengasih. Di antara pengasihnya Allah itu, Allah tidak membiarkan kita kebingungan mencari jawaban, tapi Allah tuntun kita dengan kisi-kisinya. Apa yang akan terjadi di masa datang, termasuk apa yang akan terjadi nanti di akhirat, udah Allah bocorkan, supaya kita tidak bingung melangkah. Kalau saya melangkah begini, nanti nasib saya begitu. Kalau langkah saya begitu, tidak seperti prinsip orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu pedomannya adalah semata-mata akal, sementara akal kita rapuh. Coba kita lihat ayat 21-nya. Allah berfirman, wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai' qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajaz'na am sabarna ma lana min mahis. Ini tidak hanya satu peristiwa, ini beberapa peristiwa. Kita berikan dulu istilah dalam penulisan titik komanya. Titik pertama, wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna min adzabillah. Satu titik situ dulu. Makanya ada tanda baca ya, jim. Boleh berhenti. Qalu law hadana Allahu lahadainakum. Ada tanda baca lagi kan? Nah, itu penggalan kedua. Sawa'un 'alaina ajaz'na am sabarna ma lana min mahis. Jadi ada 3 bagian di situ. Bagian pertama tentang, kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ada orang-orang yang berkuasa di dunia, mereka yang mengatur segala-galanya, sampai juru dakwah pun ditekan, diintimidasi. Orang sekelas Nabi Musa, sekelas Nabi Ibrahim saja ditentang. Oke, enggak apa-apa. Di akhirat nanti barazu lillahi jami'a, baik yang beriman, baik yang tidak beriman,
baik yang berkuasa maupun yang ditindas, nyatu semua nanti di sana. Barazu lillahi jami'a. Kalau terjemahnya barazu itu mereka diperlihatkan di satu tempat yang dimana tidak ada satupun yang terlindungi di sana. Kadang orang kecil itu terlindungi oleh orang besar. Kadang orang lemah dia tidak terlihat karena yang lebih menonjol adalah yang berkuasa. Di sana enggak, sama semuanya. Wa barazu lillahi jami'a, semuanya. Dan pada saat itu orang yang beriman itu dijelaskan pada ayat lain. Ini bicara orang-orang yang tadi di dunia sok-sokan, menentang dakwah, juru dakwah. Malah itu pada ayat lain di dalam surah yang sama sampai diancam kalau tetap keluar dari kampung kami. Coba pian baca dari ayat pertama sampai terakhir, itu ada di situ. Nabi diusir, akan kami usir kalau pian tetap nangka itu, akan kami usir karena merasa berkuasa. Nah, rupanya orang yang sok-sokan di dunia merasa punya kuasa, bahkan karena kekuasaannya ada yang mendukung, yang siap mati membela, itu pada hari kiamat saling menyalahkan dan saling berlepas diri. Nah, di sini juga kalau kita ambil ini pelajaran bahwa hidup ini mesti kritis. Taklid jangan buta. Ngikut nenek moyang silahkan, tapi jangan buta. Menggunakan akal memang harus, tapi jangan lupakan hidayah. Karena dicoba kita lihat di sini. Maka berkatalah orang-orang lemah kepada orang-orang yang tadi merasa kuat di dunia, lalu dia yang mengatur segala-galanya. Inna, sesungguhnya kami, kunna, dahulu waktu di dunia, lakum taba'a, pengikut yang fanatik buta. Salah kabujur kah pian, lakum, janganlah kan bujur nang salah pun pian gawi, karena pian pemimpin nang salah pun tetap kami bela. Simpatisan yang membabi buta. Lakum, kata lakumnya itu, fahal antum mughnuna anna min adabillah. Nah, sekarang apakah kalian bisa menghindarkan kami sedikit barang dari siksa Allah? Maka kami di dunia membela. Makanya kalau umpamanya fanatik jangan buta. Di dunia mungkin masih bisa melindungi, di dunia mungkin masih bisa membalas jasa sekolah kada apa kada, jadi apa diberikan jabatan, ngikut satu perusahaan hanya karena di dunia mendukung mati-matian. Di dunia silahkan, tapi di akhirat bagaimana? Qalu, mereka berkata, lau hadanallahu lahadainakum. Intinya hidayah Allah, bukan akal. Tapi bukan berarti kita menolak akal. Anda cerdas sekalipun, Anda cerdas, pintar, itu bagus. Tapi kecerdasan Anda tetap letaknya di bawah pedoman hidayah dari Allah. Apa hidayah Allah? Hidayah yang kita minta setiap kali kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Fatihah itu ayat 6, ditutup dengan ayat 7, masuk ayat pertama surah Al-Baqarah. Di ayat kedua surah Al-Baqarah itulah hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Orang kalau udah ngerasa pintar kemudian mengobok-obok kalam Allah atau menggugat wahyu Allah, ini nasibnya seperti ini. Lau hadanallah,
lahadainakum. Bahasanya, aku tersalah waktu di dunia. Aku lebih menaruh logika akal di atas tuntunan, di atas pedoman yang Allah berikan. Lahadainakum, maka kami pun juga akan bisa memberikan hidayah. Tapi karena kami hanya menggunakan, di sinilah bedanya. Islam tidak menolak akal. Islam sangat menghargai akal dan menyuruh kita untuk melindungi akal. Tapi bukan berarti kemudian akal di atas segala-galanya. Islam bukan agama akal-akalan, tapi apa yang dijelaskan dalam Islam itu tidak akan ditolak oleh akal. Kalaupun untuk saat ini akal belum mampu, bukan karena itu sesuatu yang salah, karena belum saatnya terjawab. Dulu ketika Nabi SAW berkisah tentang perjalanan Isra-nya beliau dari Makkah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, akal menolak mentah-mentah, karena itu terjadi hanya sesaat dalam satu malam. Akal mana yang bisa menerima? Tapi ternyata sekarang sudah terjawab secara teknologi. Orang naik pesawat, perjalanan 1 bulan bisa jadi perjalanan hanya beberapa jam. Ternyata pada waktunya akal akan menerima. Sebelum waktunya akal tidak bisa dipaksa. Tapi ketika ditolak oleh akal, bukan berarti kemudian apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah sesuatu kebohongan, tidak. Tapi orang-orang liberal mereka tidak seperti itu. Kalam Allah, wahyu, hadis Nabi mesti harus tunduk kepada akal. Nah di situ bedanya kita. Kita wahyu kalam Allah, sunnah Rasul selama itu sahih di atas, kemudian akal di bawah. Dengan modal kita meyakini bahwasanya apa yang menjadi syariat dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung melalui Al-Qur'an maupun hadis Rasul, itu tidak akan bertentangan dengan akal. Kalau untuk saat ini belum bisa diterima oleh akal, bukan berarti itu sebagai bukti bertolak belakang dengan akal. Kita belajar dari pengalaman yang telah lalu, banyak yang ditolak akal, ternyata setelah waktu berputar, ternyata akal sangat menerima. Makanya kata Dr. Zakir Naik, Al-Quran itu kalau kita umpamakan kandungannya 100%, itu lebih 90% sudah terbukti benar, karena waktunya sudah tiba. Tinggal 10% yang belum terbukti, bukan karena tidak ada bukti, karena waktunya belum tiba. Maka secara ilmiah, kalau udah sampai 90% itu terbukti benar, maka itu dapat dipastikan yang 10% pun juga benar. Hanya saja belum saat waktunya. Kiamat belum. Kiamat belum. Contoh sederhana, ulun saat ini masih hidup. Apakah karena ulun saat ini masih hidup ulun meragukan kematian? Enggak, kematian itu nyata terhadap ulun. Walaupun saat ini masih hidup, hanya saja waktunya belum sampai. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ketika Al-Quran mengatakan seperti itu, maka pada saya masih hidup, setiap orang pasti mati. Saya sekarang hidup. Bukan Anda itu anti mati, saatnya belum tiba. Makanya dulu ada seorang sahabat baru masuk Islam, seorang mahasiswa. Beliau bernama sekarang Ismail, kena sindrom. Agamanya Yahudi, sindrom, satu aliran dengan Muhammad Kece. Itu tokohnya tuh Muhammad Kece, kemudian siapa? Saifuddin Ibrahim. Itu Yahudi. Kristen pun ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Advent. Kalau adik mama ulun Advent. Sindrom dia. Sindrom itu menangis dan tertawa dalam waktu bersamaan. Andai kata saya tidak bersahadat Ustadz, nah kebetulan kami berasal dari sama-sama suku Manyan, tapi nya full 100% ulun setengah, abah orang Banjar, mama orang Manyan. Jadi bertukar, ulun sedikit belajar bahasa Manyan dengan beliau. Beliau bertanya tentang persoalan agama. Sindrom, dipaksa untuk menerima sesuatu yang
Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah sains, tapi ya harus diyakini. Akhirnya saya sindrom. Andai kata ulun Pak Ustadz kadang mengucapkan syahadat, mungkin pembuluh darah ulun pecah. Dan waktu bekesa pun masih nina pengaruh ulun bepani tebata-bata pada cerdas luar biasa. Sindrom. Jadi dalam agama di luar Islam kita tidak menyebutin lah. Kita dipaksa untuk meyakini sesuatu yang sudah terbukti. Sudah terbukti itu ditolak oleh logika. Kalau Islam, kalau logika belum bisa menerima, bukan karena terbukti ditolak logika, belum saatnya. Dan sudah 90% diterima oleh logika karena terbukti. Adapun kurang lebih 10% karena waktunya yang belum tiba. Jadi dalam agama yang pertama kali membuat ulun tuh berontak, dan ini udah dilepas oleh orang tua perjanjian, ada dinafkahi lagi, ada diongkosi lagi, karena udah ketahuan oleh orang tua bahwa dia udah masuk Islam, seorang muslim. Masa aja kalau hari Sabtu Tuhan itu istirahat? Kalau hari Sabtu Tuhan istirahat, iya. Nah kalau dalam agama Advent kan kalau hari Sabtu itu nggak boleh ngapa-ngapain, berhamburan rumah. Tuhan istirahat, maka makhluk juga harus istirahat. Sholatnya 40 rakaat lebih dalam sehari, kita 17 rakaat saja nang wajib jadi sholatnya. Nah jamaah yang dimuliakan, sama seperti ini. Kalau di dalam keyakinan saya dulu tuh dipaksa begini Pak Ustadz, firmannya saya umpamakan begini, Anda kalau ingin menendang bola dengan jarak tendang yang jauh, maka Anda mesti menendangnya dengan kedua kaki secara bersamaan. Itu gambarannya begitu. Disuruh wajib meyakini seperti itu. Terkesan logikanya masuk kan? Sebelah batis gancang, mun dua belah batis bertambah gancang, tapi dalam waktu bersamaan. Teorinya dalam firmannya seperti itu. Tapi setelah dipraktekkan terjelapak. Coba pengen tendang bola dengan dua batis dengan waktu yang bersamaan, malah terjelapak kurangnya. Berontak, akhir masuk Islam. Nah inilah luar biasa, bahwa ajaran Al-Quran itu sudah terbukti, kata Dr. Zakir Naik, 90% lebih sudah dibuktikan secara sains dan ilmiah. Adapun yang tersisa itu bukan karena ditolak oleh sains, tapi karena waktunya belum tiba. Kalau sudah tiba waktunya akan terjawab semua. Nah makanya karena keterbatasan akal kita, hidayah Allah, pedoman itulah dalikal kitab la raiba fi huda, hidayah. Baik, ulun dengar waktu bisa sudah sampai, kita coba untuk mensederhanakan. Jadi bagian pertama bahwa nanti kelak padang mahsyar nggak ada lagi perbedaan kasta, semuanya sama. Wa barazu lillahi jami'a, semuanya sama. Makanya dimulai dari alam kubur yang merupakan persinggahan pertama dari terminal transit di negeri akhirat, itu kan alam kubur seperti yang disebutkan oleh Rasul dan dijelaskan Imam Qurtubi dalam At-Tazkirahnya. Maka dari situ kan sudah perbedaan kasta dalam syariat Islam itu sudah dihapus. Siapapun, Raja Salman sekalipun kayak apa kuburannya, orang tua Raja Salman maksudnya, bukan Raja Salman sekarang, mohon maaf, raja-raja di Saudi, lihat kuburannya cuman sebongkah batu ditinggi sedikit. Sama, perbedaan kasta itu sudah darah, ini sudah isyarat. Makanya Islam kan begitu, untuk penataan makbarah itu kan alqah itu tidak boleh dibangun apapun di atasnya, kemudian dikapur, dihiasi, karena itu sudah menunjukkan kehidupan akhirat. Di situ tidak ada lagi penguasa, tidak ada lagi orang lemah, tidak lagi orang kaya maupun orang miskin. Bahkan semakin kaya auditnya semakin berat. Di akhirat itu seperti itu sudah. Wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru, maka orang-orang yang lemah, yang mereka itu fanatik buta terhadap orang-orang yang berkuasa, memohon, kawakah pian menjauhkan kami dari siksa Allah, kada kau banyak sedikit barang min syai'. Ternyata tidak. Makanya mun fanatik jangan buta. Lau hadanallah lahadainakum, maksudnya kritis, mun salah jangan diumpati.
Mun salah jangan diumpati. Standarnya apa? Hidayah. Makanya kita kan Rasul udah memberikan pesan, taraktu fikum amrayn tafassaktum bihima lan tadillu abada. Standar ukuran kita adalah tetap kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan berarti kita anti mengikut, karena kemampuan kita belum tentu bisa. Ikuti, kemudian jangan berhenti sampai di situ, tetap kritis berpikir, telaah dan terus kaji. Lau hadan Allah, apa mereka itu tidak pintar? Mereka pintar, tapi mereka menolak hidayah Allah. La hadainakum. Nah, ini bagian kedua, qalu lau hadanallah la hadainakum, bahwa mereka mengaku kekeliruan, mereka lebih mengedepankan akal, menolak hidayah Allah. Jadi bedanya cuma posisi. Kalau kita hidayah Allah kemudian akal. Kalau Mu'tazilah versi dulu, sekarang liberal. Akal kemudian akal yang mengatur Al-Qur'an. Kalau kita tidak, Al-Qur'an yang tetap mengontrol akal. Itu bedanya di situ. Kita dengan Mu'tazilah itu versi lama, sekarang namanya liberal. Nah, kemudian bagian yang terakhir, sawaun alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Dalam beberapa riwayat tadi sempat ulun baca dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, demikian juga di sini tafsir Al-Qurtubi. Ini tafsir Qurtubi yang ulun bawa, itu menyebutkan gini ya, ada semacam sebuah penyesalan yang terlambat. Ini menceritakan tentang di dalam neraka, orang-orang yang tadi udah masuk ke dalam neraka, mereka baru mau belajar dengan pengalaman orang-orang beriman yang sudah di sorga. Orang-orang yang di sorga itu mereka di dunia sabar banget, disuruh puasa hakun maharid. Coba Pak kita harid dulu, sabar aja kita. Dan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi satu riwayat itu selama qalu, di sini sebutkan yaqulu ahlun nari idza ishtadda bihimul adab, penghuni neraka itu berkata ketika siksa semakin berat, mereka berkata ta'alau nasbir, dah kita coba bersabar. Fayasbirun, mereka pun kemudian mengharid bersabar khamsami'ati amin, selama 500 tahun. Falamma ra'au anna dzalika la yanfa'uhum, manakala ada bermanfaat. Orang beriman di dunia karena mereka sabar, mereka masuk surga. Ditimpa Allah, ditimpakan musibah, mereka sabar. Kena bencana, mereka sabar. Gara-gara mereka sabar, ternyata mereka sekarang di surga. Udah kita sabar aja sudah 500 tahun mereka sabar, ternyata nggak ada perubahan. Salah nih ini. Lalu falamma ra'au anna dzalika la yanfa'uhum qalu. Nah, lalu mereka pun fal najza'. Udah kita ubah strategi. Kita mengeluh kesakitan. Kita berteriak wa yasihuna, berteriak khamsami'ati amin selama 500 tahun. Falamma ra'au anna dzalika la yanfa'uhum, manakala mereka mengalami hal yang sama, tidak ada perubahan, sabar tetap, sementara sebaliknya keluh kesah, berteriak juga tetap, maka mereka pun berkata qalu sawaun alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Wah, sama aja sekalinya kita harid ataupun kita berteriak kesakitan, ternyata tidak ada bedanya. Malana mim mahis, sudah nasi jadi bubur. Strategi itu berguna kalau dilakukan di dunia. Mun sudah dunia berakhir, sawaun ajazi'na am sabarna malana mim mahis. Nasihat buat kita. Ini kan menceritakan tentang yang akan datang. Mun hendak bersabar tu wayah ini, pepatah mengatakan apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Biar aja sakit dulu di dunia, daripada maharit sakit di akhirat, kada ada manfaatnya. Mun kita kawa maharit di dunia, sabar di dunia, membawa nilai di sisi Allah. Tapi di dunia kita kada sabar, kada sanggup maharit syariat Allah, kada sanggup. Berapa lama sih? Cuman sekian puluh tahun, tapi maharitnya kena. Jadi orang beriman itu lebih memilih biarlah di dunia ini banyak maharit, tapi maharit di dunia membuahkan hasil, ketimbang di dunia kada mau maharit nafsu, di akhirat
apapun sikap tetap kadada perubahan. Sakit setumat lebih baik asalkan nyaman seterusnya ketimbang nyaman sebentar tapi sakit selamanya. Ini nasihat buat kita. Nah, jadi ada 3 potongan yang dapat kita jadikan pelajaran. Pertama, itu bagian pertama, bahwa nanti di akhirat tidak ada lagi siapa presiden, siapa menteri, siapa orang biasa, tidak ada lagi. Semuanya wabarazu lillahi jami'an. Karena yang berkuasa, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Allah yang berkuasa. Makanya dalam surah Fatihah, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Kemudian yang kedua, potongan yang kedua, lau hadanallah lahadainakum. Ini sebuah pengakuan kami salah melangkah. Kami lebih mengutamakan akal daripada hidayah. Padahal yang mestinya hidayah yang duluan baru akal. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah menceritakan tentang orang yang udah masuk dalam neraka. Mereka ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang sudah di surga. Karena sabar di dunia, maka sabar di dunia membuahkan hasil. Mereka pun berusaha untuk sabar. Kalau kena ada perubahan, ternyata tidak ada perubahan selama 500 tahun. Lalu berubah sikap strategi, ternyata tidak ada perubahan. Akhir mereka berkata, sawa'un alaina asabarna am jazi'na ma'lana min mahis. Jadi kalau mau sabar saat ini, kalau mau maharit saat ini, hakun maharit setumat ketimbang menderita selawasan. Perbandingannya, hendak nang sekian puluh tahun kita maharit, kemudian tanpa batas waktu kita senang, atau sebaliknya Allah berikan pilihan kepada kita, Allah bocorkan ini sebelum saatnya tiba agar menjadi nasihat buat kita, seperti ujung surah yang menyebutkan hadza balaghul linnasi waliyundaru bihi. Ini adalah penjelasan. Al-Quran ini merupakan penjelasan untuk manusia, dan agar mereka itu menjadikannya sebagai peringatan, dan agar mereka mengetahui annama wa ilahu wahid, sesungguhnya dia adalah ilah yang satu, dan agar waliyadzakkara ulul albab, orang-orang ulul albab dapat menjadikannya sebagai tazkirah, sebagai nasihat. Bicara tentang masa lalu ditujukan kepada orang yang hidup di saat sekarang, membocorkan tentang masa depan. Lalu apalagi alasan buat kita kalau sekiranya kita tetap salah memilih jawaban dalam bentuk sikap dan perilaku. Ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah hilapnya mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.